Di masa pandemi, hampir semua orang merasakan ekonomi yang sulit. Hal ini membuat segelintir orang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan uang. Namun ada sebagian orang yang berikhtiar mencari rezeki di jalan yang halal. Ketika rayon setan mulai menguasai hati dan pikiran manusia, sesuatu yang dipandang dosa menjadi halal untuk dilakukan. Bang Oblo, aku ada kerjaan borongan, membersihkan ladang seluas 10 hektar. Per hektarnya dibayar 50.000. Kan lumayan kalau kita ngerjain 5 hektar saja. Anggotaku kurang 1 lagi. Apa abang mau ikut? Kata Rashid yang datang ke rumah kakak iparnya. Bang Oblo berpikir keras menerima tawaran itu, karena menurutnya harga 50.000 per hektar tidak cukup untuk menutup hutangnya yang menumpuk. Ya sudah, abang ikut, tapi ini terus terang saja, abang kalau kerja harus ada liburnya, kata Bang Oblo. Oh alah bang, mau kerja saja harus pakai libur. Abang itu laki-laki, punya tanggungan anak istri. Kalau abang kerjaannya kayak gitu, mau dikasih makan apa anak istri abang? Kata Rashid agak jengkel dengan sikap kakak iparnya. Kamu kesini itu mau nawarin kerjaan atau mau ceramain abang? Sekarang abang tanya, jadi ngajak abang atau tidak? Abang Oblo mulai terpancing emosinya. Mereka diceramahi. Jadi bang, besok pagi abang ke rumah ya. Kita berangkat bareng dengan yang lain. Kalau gitu aku pamit dulu ya, mau kasih tahu ke yang lain, ucap Rashid langsung pamit pulang. Karena tidak mau ribut dengan abang iparnya yang pemalas dan sok benar. Rashid meninggalkan rumah Bang Oblo dengan motor maticnya. Terlihat Bang Oblo menghisap rokok dengan santai. Begitulah sikap Bang Oblo. Setiap diajak kerja oleh adik iparnya, selalu tidak menyenangkan jawabannya. Sudut pandang Bang Oblo. Namaku Oblo. Aku memang seorang pemalas yang berangan-angan ingin hidup kaya. Aku menikah dengan Tina, kakak tertua Rashid. Kami dikaruniai 2 anak. Bagiku, aku tak perlu kerja keras untuk menafkahi anak istri, selagi orang tuaku dan mertuaku bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggaku. Aku masih bisa hidup senang kalau uang belanja cukup dicatat 20.000 sehari. Yang penting, aku bisa pegang uang banyak. Selama belasan tahun, Bang Oblo dan Tina menikah. Jauh dari kata sukses. Rumah saja masih mengontrak. Kebutuhan hidup semakin bertambah. Hutang makin menumpuk. Bekerja saja, Bang Oblo bermalas-malasan. Semenjak ayah mertuanya meninggal, sifat Bang Oblo bukan makin bertanggung jawab pada anak istrinya, tapi makin parah pemalasnya. Singkat cerita, suatu hari Bang Oblo didatangi oleh Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero. Mereka langsung membicarakan maksud kedatangannya. Blo, kami lagi mencari anggota untuk menarik tokek gaib. Kalau berhasil, tokeknya langsung dijual. Hasilnya bisa dibagi-bagi. Lumayan bisa bikin rumah, beli ladang, atau nambah istri lagi. Kamu mau ikut nggak? Kata Pak Remi mencoba menggoyahkan iman Bang Oblo. Aku mau ikut pak. Terus gimana caranya? Ucap Bang Oblo mulai tertarik dengan penuturan dari Pak Remi. Kamu jadi anggota kami, Pak Ustadz dan Pak Holil, orang pintar yang membantu Pak Ustadz ikut bersama kita. Jika tokek berhasil ditarik, lalu kita jual. Hasil dari penjualan tokek dibagi rata ke semua anggota. Pak Ustadz minta sama saya untuk mencari 6 orang lagi. Jelas Pak Remi kembali. Kata orang yang pernah jual tokek gaib, semakin panjang tokeknya, semakin mahal harga jualnya. Bisa mencapai miliaran. Tambah Pak Dudung yang bersemangat menyebut kata miliaran. Jual tokek gaib, bisa dapat uang miliaran. Makin tergiur Bang Oblo mendengar uang miliaran. Kapan lagi bisa hidup enak dan kaya mendadak tanpa harus kerja? Begitulah pemikiran Bang Oblo. Kalau dilihat dari kehidupannya, ketika tamu Bang Oblo hidup berkecukupan, tapi masih saja merasa kekurangan. Begitulah manusia, tidak pernah merasa cukup dan kurang bersyukur. Akhirnya, Bang Oblo menyetujui untuk ikut dalam anggota penarikan tokek gaib. Jadi tinggal 2 orang lagi, agar genap menjadi 8 orang sesuai permintaan Pak Ustadz. Semakin sedikit anggotanya, semakin besar hasil pembagiannya nanti. Saat saya dan Pak Kolil melakukan negosiasi dengan jin pemilik tokek gaib, usahakan bersihkan diri kalian dari sifat serakah, karena akan mencelakakan kita semua. Pesan Pak Ustadz kepada ke-6 anggota yang diundang untuk menyusun rencana ritual. Sementara Pak Remi sudah mengumpulkan orang sebanyak 6 anggota, ditambah Pak Ustadz dan Pak Holil.
jadi genap berjumlah 8 orang. Hari dan waktunya sudah ditentukan dalam pertemuan, tinggal menyiapkan syarat melakukan ritual. Menurut kesepakatan, setiap melakukan ritual, setiap anggota bergiliran mengeluarkan biaya ritual dan mengundang Pak Ustadz. Untuk minyak wanginya saja, seharga kulkas 1 pintu yang baru. Minyak wangi itu sebagai syarat utama selain keris miliknya. Berita tentang tokek gaib mulai tersebar ke seluruh kampung. Sebelumnya ada yang berhasil mencari tokek dari alam gaib dan menjadi kaya mendadak, dan ternyata dijual ke luar negara Indonesia. Suatu malam, saat waktu menunjukkan tengah malam, ke-8 orang tersebut berangkat menuju tempat di mana tokek gaib itu berada. Lokasinya di rawa, sekitar area perkebunan sawit warga kampung sebelah. Tak peduli dengan gelapnya suasana sekitar dan nyamuk yang menyerang mereka, yang penting bisa terlaksana tujuan mereka. Setelah menemukan tempat yang aman dan tak terlihat oleh orang lain, mulailah Pak Ustadz dan Pak Kholil membuka tabir gaib di sekitar rawa. Mereka memasuki dimensi para makhluk astral. Pak Ustadz dan Pak Kholil mencari jin pemilik tokek gaib. Tapi perjalanan mereka dihadang sosok tinggi besar, rambut gimbal, tangan dan kakinya memakai gelang emas. "Mau apa kalian datang ke alam kami?" Tanya sosok yang memperlihatkan taring tajamnya. Wajahnya begitu menyeramkan. Sesekali ia menyeringai, membuat bulu kuduk merinding. "Maafkan atas kelancangan kami datang ke alam kalian. Kami ingin mencari tokek gaib. Bisakah Anda membantu kami?" Sambut Pak Ustadz. Ia mencoba bersikap tenang demi si tokek gaib. "Untuk apa tokek gaib itu?" Tanya makhluk gaib itu yang tak jauh berdiri di hadapan mereka. "Untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi. Bantulah kami," kata Pak Ustadz. "Aku pemilik tokek yang kalian cari. Apa kalian sanggup memenuhi persyaratannya? Sementara kalian adalah manusia serakah," kata sosok gaib itu. Ia mengetahui maksud dan tujuan mereka mencari tokek gaib. "Kami berusaha untuk menyanggupi segala persyaratan yang diajukan, asalkan Anda bisa membantu kami untuk mendapatkan tokek tersebut," kata Pak Ustadz, meyakinkan sosok astral tersebut. Sosok astral yang berdiri tak jauh dari ke tempat Pak Ustadz dan Pak Kholil sesekali menyeringai, memperlihatkan taringnya. "Syarat yang harus kalian penuhi, jangan serakah. Niat kalian harus bersih dari sifat tak baik. Apabila tokek itu menampakkan wujudnya di alam kalian, segera dijual. Hasil penjualan dari tokek segera dipergunakan. Jika salah satu dari kalian ada yang serakah dengan uang tersebut, akan aku jadikan tumbal. Mengerti kalian?" kata jin pemilik tokek. Cukup berat syarat yang diajukan si jin. Pak Ustadz mencoba bersikap tenang, walau syarat itu tak mudah untuk dilakukan. Kami mengerti. Kapan Anda akan memberikan tokek itu kepada kami?" tanya Pak Ustadz kembali. 3 hari lagi kalian datang ke sini dengan membawa kotak sepanjang 1 meter. Syaratnya hanya sebuah keris yang diambil dari alam gaib yang dibalur dengan minyak wangi. Sekarang pulanglah kalian. Ingat dengan syarat yang kuajukan tadi. Kata jin pemilik tokek. Kemudian ia membalikkan badannya dan meninggalkan ke-8 orang yang ingin meminta tokek gaib. Pak Kholil menutup tabir gaib. Pak Ustadz dan ke-7 orang segera beranjak pergi dari tempat itu. Takut ada warga yang melihat apa yang mereka lakukan. Tapi mereka lupa bahwa Allah memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Sesampainya di rumah Pak Remi, ke-8 orang membicarakan tentang syarat untuk mendapatkan tokek gaib. Sudut pandang Pak Ustadz, "Aku adalah seorang ustadz. Begitulah orang sekampungku memanggilku. Aku selalu diundang di dalam setiap pengajian di beberapa kampung. Aku diundang oleh Pak Remi untuk menarik tokek dari gaib. Dengan dibantu Pak Kholil, aku bisa berkomunikasi dengan jin. Setiap ritual, mereka memberi bayaran padaku secara bergantian. Aku mendapat bagian uang dari hasil penjualan tokek tersebut. Jumlahnya lumayan besar, bisa untuk berangkat umroh ke Tanah Suci bareng keluargaku." Menurut cerita yang beredar, semakin panjang tokek yang dicari,
semakin mahal harga jualnya. Dengan iming-iming uang miliaran, aku bersedia membantu mereka dalam pencarian tokek gaib. Begini bapak-bapak semuanya, kami berdua sudah bertemu dengan jin pemilik tokek. Saya ragu dengan syaratnya, karena sulit sekali. Pak Ustadz mengawali pembicaraan. Memangnya apa syaratnya Pak? Tanya Pak Remi. Ia ingin tahu apa saja yang dibicarakan antara Pak Ustadz dan si jin itu. Bangsa jin tahu siapa saja yang serakah atau tidak. Yang ketahuan serakah, maka akan dijadikan tumbal, baik dari kita ataupun keluarga kita sendiri. Sambung Pak Kholil, Pak Remi, dan Bang Oblo. Pak Dudung dan ketiga orang lainnya agak ciut mendengar kata tumbal. Tapi begitulah konsekuensinya jika kita berani melakukan perjanjian dengan penghuni alam gaib. Kalau soal itu gampang Pak, kita semua gak akan ada yang serakah dengan uang hasil penjualan tokek gaib itu. Betul gak? Kata Pak Remi dengan sombongnya. Betul Pak, kami janji tidak akan serakah. Nanti kami kasih tahu keluarga di rumah, karena istri kami belum tahu tentang penarikan tokek gaib ini. Sambung Pak Dudung mencoba meyakinkan Pak Ustadz dan Pak Kholil. Baiklah kalau begitu, saya pegang janji bapak-bapak semua, karena yang kita lakukan ini bisa saja mengancam keselamatan keluarga kita. Ingat itu. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu 3 hari ke depan, ucap Pak Ustadz. Karena perundingan telah usai, Pak Kholil, Bang Oblo, dan yang lainnya bersalaman dengan Pak Ustadz dan pamit pulang dari rumah Pak Remi. Pak Remi memberikan amplop berisi beberapa lembar uang, diselipkan di tangan Pak Ustadz. Tak lama, Pak Ustadz pamit pulang. Pak Remi yang serakah berpikir keras untuk menguasai uang penjualan tokek gaib. Dengan uang tersebut, ia akan mencari istri baru dan menceraikan istrinya yang sudah menemaninya dari tidak punya apa-apa sampai hidup berkecukupan. Manusia yang kurang bersyukur akan selalu merasa kekurangan dalam hidupnya. Keesokan harinya, Bang Oblo memanggil istrinya yang tengah menyiapkan sarapan pagi. Istrinya merasa heran karena tak seperti biasanya. Bang Oblo bangun pagi dan sudah rapi. Dek, abang tadi malam ikut mencari tokek gaib, kata Bang Oblo pada istrinya. Sama siapa bang? Terus bagaimana ceritanya? Dapat tokeknya? Tina memberikan pertanyaan beruntun kepada suaminya. Belum dapat dek, abang ikut sama kelompok Pak Ustadz di kampung sebelah. Pak Kholil juga ikut. Katanya kalau tokek itu dijual, harganya bermiliar-miliar. Terus hasil penjualannya dibagi rata. Lumayan dek, buat nutupin hutang kita. Terus kita bisa beli apa aja. Sekalian pamer sama semua orang. Kita bisa kaya mendadak dek. Jelas suaminya Tina yang pemalas. Mendengar penjelasan suaminya, Tina mulai berangan-angan. Selama ini hidupnya selalu susah dan hutang menumpuk di mana-mana. Yang ada di pikirannya adalah kaya mendadak setelah jual tokek gaib. Waduh, duit miliaran bang. Nanti aku mau beli emas yang banyak, biar aku bisa pamer ke saudaraku dan ke semua orang. Biar mereka tahu kalau kita bisa kaya dari jual tokek, kata Tina. Terpancar sinar bahagia dari raut wajah Tina. Secara tidak sadar, muncullah sifat asli Tina, mata duitan. Hari ini abang disuruh buatkan kotak untuk tokek gaibnya. Doakan ya dek, semoga usaha kami bisa berhasil dan bisa nikmati uang yang bermiliaran, kata Bang Oblo sambil menyeruput segelas kopi yang sudah tersedia di meja. Pastinya adik doakan bang. Ya sudah, sarapan dulu. Nanti sekalian antarkan anaknya ke sekolah, kata istri Bang Oblo. Ia menemani suami dan anaknya sarapan. Selesai sarapan, Bang Oblo dan anaknya berangkat. Iya, Bang Oblo mengantarkan anaknya ke sekolah. Habis itu menuju rumah Pak Kholil. Pagi itu, ia disuruh membuat kotak kayu untuk tempat tokek gaib. Pak Kholil mengajak Bang Oblo untuk membeli kayu. Setelah didapat, mereka mulai mengerjakan pembuatan kotak kayu sepanjang 1,5 meter. Karena menurut terawangan Pak Kholil, tokek yang akan didapat sepanjang 1,2 meter. Bisa dibayangkan, pasti wujudnya sebesar biawak. Sementara itu Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero sedang berkumpul, membicarakan tentang tokek gaib yang sebentar lagi akan dimiliki. Sudah terbayang di mata mereka, uang hasil penjualan tokek gaib itu bisa membuat mereka kaya raya. Cukup ongkang-ongkang kaki saja, uang berlimpah. Kalau nanti si tokek gaib itu bisa kita miliki dan dijual,
uangnya dibagi rata. Aku mau menceraikan istriku yang sekarang dan mencari istri yang cantik dan bahenol, kata Pak Remi sambil tertawa. Kalau aku pengen beli ladang, beli tanah dan mobil baru. Selebihnya aku tabung buat simpananku nanti, kata Pak Dudung. Kalau aku lain, aku mau pamer sama orang kalau aku banyak uang, sambung Mbak Kero. Hahaha. Serentak mereka tertawa. Mereka tak menyadari bahwa keserakahan mereka yang membuat mereka dalam kesulitan. Disinilah awal mereka mengingkari janji mereka pada Pak Ustadz. Sudut pandang Pak Kholil. Namaku Kholil, umurku 60 tahun. Hobiku senang berkelana di alam gaib, menaklukkan banyak jin dan meminta paksa benda gaib pada jin penunggu. Aku juga sering mengobati orang, baik itu penyakit medis dan non-medis. Pada bulan tertentu, aku bersilaturahmi ke istana penguasa Laut Selatan. Aku ikut dalam menarik tokek gaib, membantu Pak Ustadz untuk berinteraksi dengan jin pemilik tokek. Singkat cerita, 3 hari adalah waktu yang dijanjikan oleh jin penghuni rawa, memberikan tokek gaib kepada Pak Ustadz. Persyaratannya sudah dipersiapkan, dari kotak untuk tokek sampai minyak wangi seharga jutaan rupiah. Kali ini semuanya berkumpul di rumah Pak Kholil. Pak Ustadz juga sudah hadir di tengah mereka. Sebelum pergi ke rawa, tempat di mana jin itu berada, mereka berdoa sejenak, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rencana berjalan sesuai yang direncanakan. Maka berangkatlah mereka berdelapan menuju rawa dengan membawa segala persyaratannya. Sesampainya di sana, mereka sudah mencari posisi yang aman untuk melakukan ritual pemanggilan jin. Pak Kholil dan Pak Ustadz sudah siap, dan Pak Kholil membuka tabir gaib. Seketika itu, suasana rawa yang tadinya gelap agak sedikit terang karena cahaya dari alam gaib. Pak Kholil dan Pak Ustadz berjalan sambil membawa kotak yang di dalamnya ada keris yang sudah dibalur dengan minyak wangi. Hahaha, datang juga kalian ke tempat ini. Bagaimana? Sudah pula tekad kalian untuk memiliki tokek gaib? Kata sosok jin itu yang sudah dari tadi menunggu kedatangan Pak Ustadz dan Pak Kholil. Iya, kami sudah sepakat ingin memiliki tokek tersebut. Kami juga sudah membawa persyaratan yang Anda minta, kata Pak Ustadz sambil menunjukkan kotak persegi panjang. Buka, perintah sosok itu. Pak Kholil membuka kotaknya. Tampak sebilah keris dan minyak wangi. Mengapa keris itu tidak ada warangkanya? Ceroboh sekali kalian. Dasar manusia sok pintar. Sosok tersebut sangat marah karena kerisnya tidak ada warangkanya. Melihat itu, Pak Kholil mengakui keteledorannya. Dia pikir menarik tokek gaib itu sama seperti menarik benda gaib. Pak Ustadz hanya terdiam melihat jin marah besar. Jadi, kami harus bagaimana? Kami sudah terlanjur membawa persyaratannya ke sini, kata Pak Ustadz, mencoba meredam amarah sosok pemilik tokek. Ulanglah kalian. 7 hari lagi, aku akan menemui kalian. Masih ada niat serakah di hati kalian, kata sosok makhluk astral. Seketika itu juga, ia menghilang dari pandangan. Pak Kholil segera menutup tabir gaib. Dengan wajah lesu, Pak Ustadz mengatakan kalau jin itu marah hanya karena keris milik Pak Kholil tidak ada warangkanya. Pak Kholil meminta maaf akan kejadian yang tak diduga. Akhirnya, mereka pulang menuju rumah Pak Kholil. Kenapa Pak Kholil teledor? Aturannya, kita sudah dapat tokek itu, kata Pak Remi sedikit kecewa. Iya Pak, maaf. Saya kira sama dengan menarik benda gaib. Ternyata berbeda. Tapi itu semua karena di antara kita semua masih ada sifat serakah. Jadi seperti ini, belum saja nampak tokeknya, sudah pada mau menguasai uangnya, iya kan? Kata Pak Kholil merasa disudutkan. Pak Remi tidak bisa menjawab, karena ia yang ingin menguasai uangnya nanti. Sudah Pak Kholil, jika Pak Ustadz, ia meredam amarah Pak Kholil. Bapak-bapak semuanya, jika usaha kita mau berhasil, tolong sifat serakahnya dihilangkan dulu. Nanti semuanya sia-sia, uang sudah keluar banyak, tokek pun gak kita dapatkan. Pikirkan itu, kata Pak Ustadz. Yang kita tempuh ini sangat berbahaya. Kita tidak boleh gegabah dengan alam gaib. Ada konsekuensinya yang harus kita terima di belakangan nanti, sambung Pak Ustadz. Pak Remi dan semuanya terdiam. Jadi bagaimana kelanjutannya Pak?
Tanya Bang Oblo. 7 hari lagi, jin itu akan datang kembali menemui kita. Tapi dengan satu syarat, bapak-bapak harus buang jauh sifat serakah untuk menguasai uang. Ini demi keselamatan kita bersama. Kita berkumpul lagi di rumah Pak Dudung. Gimana Pak? Kata Pak Ustadz. Iya Pak, sahut Pak Dudung. Akhirnya, semua pamit pulang. Pak Kerom menyelipkan amplop ke tangan Pak Ustadz. Mereka akan berkumpul lagi 7 hari mendatang. Keesokan harinya, Pak Dudung dan yang lainnya membahas tentang tadi malam. Mereka sangat kecewa atas keteledoran Pak Kolil. Akibatnya, jin itu tak mau memberikan tokeknya. Berita tentang kegagalan mendapatkan tokek gaib mulai diketahui oleh sedikit orang saja. Kebanyakan dari orang yang tahu mencibir apa yang dilakukan oleh kedelapan orang tersebut. Tapi karena hati dan pikirannya sudah tertutup dengan rayuan setan, mereka dengan yakin bahwa tokek itu pasti akan didapat dan menjadi orang paling kaya di kampungnya. Singkat cerita, di hari yang ke-7, Pak Dudung sudah mempersiapkan tempat untuk pertemuan. Hari itu merupakan hari sang jin akan menemui mereka. Mereka mencoba membuang keserakahan yang mulai menguasai diri mereka masing-masing. Tak lama, Pak Ustadz dan ke-6 orang lainnya mulai datang secara bergantian. Bagaimana Pak? Sudah siap semuanya? Tanya Pak Ustadz. Sudah Pak, jawab mereka serentak. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu, kata Pak Ustadz. Lalu, ia memimpin doa untuk keselamatan. Ke-8 orang itu langsung berangkat membawa persyaratannya menuju rawa, karena jin itu sudah menunggunya di sana. Dan benar saja, ketika Pak Kolil baru saja membuka tabir gaib, jin itu sudah ada di hadapan mereka. Besar juga tekad kalian untuk memiliki tokek gaib, kata sosok jin yang sudah berdiri di hadapan mereka. Apakah Anda ingin memberikan tokek gaib itu kepada kami? Tanya Pak Ustadz. Iya, buka kotak yang ada di depan kalian. Ambil kerisnya, baluri dengan minyak wangi, lalu konsentrasi, perintah sosok itu. Ketika sedang berkonsentrasi, Pak Kolil melihat seekor tokek yang panjangnya 1,2 meter masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan. Buka matamu, letakkan keris beserta warangkanya, lalu masukkan ke dalam kotak, sertakan minyak wanginya, perintah sosok itu kepada Pak Kolil. Pak Kolil melakukan apa yang diperintahkan sosok itu. Kemudian sosok astral itu meniup kotak tersebut. Tutuplah kotak itu. Jangan pernah membuka kotak itu sebelum aku perintahkan. Bulan purnama nanti, aku akan kembali lagi. Sekarang, kembalilah. Dan ingat, niat kalianlah yang menentukan apakah tokek itu mau menampakkan diri atau tidak. Kata sosok itu sambil tertawa. Ia langsung pergi menghilang entah kemana. Pak Kolil menutup tabir gaib dan membereskan semuanya. Kemudian Pak Ustadz, Pak Kolil dan yang lainnya bergegas kembali ke rumah Pak Dudung. Entah apa yang ada di pikiran masing-masing setelah kembali dari rawa itu. Mereka berharap sosok itu memberikan tokek gaibnya. Setelah beristirahat sejenak, mereka langsung berkumpul. Bagaimana Pak Kolil? Berhasilkah? Tanya Pak Remi. Sepertinya ia tak sabar ingin mengetahuinya. Terlihat wajah tegang di raut wajah mereka. Berhasil. Tokeknya masih dalam bentuk gaib. Tadi aku melihat tokeknya sudah masuk ke kotak dan besar sekali. Panjangnya 1,2 meter. Jawab Pak Kolil. Alhamdulillah, sahut mereka bersamaan. Terpancar aura bahagia dari wajah mereka. Tapi ingat, sesuai dengan perjanjian, jangan ada yang serakah, himbau Pak Ustadz sekedar mengingatkan. Jadi kapan tokek itu menampakkan wujudnya Pak Kolil? Tanya Pak Ustadz. Kata jin pemiliknya, kita menunggu sampai bulan purnama nanti. Dan jin itu berpesan, jangan coba membuka kotak ini sebelum ada perintah dari jin itu. Jelas Pak Kolil. Ya sudah, bulan purnama nanti kita ketemu lagi. Sekarang sudah jauh malam, kita pulang ke rumah masing-masing. Ingat pesan saya, jangan serakah, kata Pak Ustadz. Setelah mendapat amplop dari Pak Dudung, Pak Ustadz, Pak Remi dan yang lain pamit pulang. Sementara Pak Kolil meminta bantuan Bang Oblo untuk memegang kotak kayu yang berisi tokek gaib. Dalam perjalanan pulang menuju rumah Pak Kolil, mereka membicarakan tentang tokek gaib yang berada di kotak kayu.
beneran ini ada tokek gaibnya? Tapi tadi di sana tidak ada yang masuk ke kotak ini, tanya Bang Oblo pada Pak Kolil. Kamu ini belum terbuka indera keenammu, jadi gak nampak apa-apa. Tokeknya tadi masuk ke kotak, panjangnya 1 meter lebih. Jangan kamu buka kotaknya, soalnya kamu orangnya gak percayaan, kata Pak Kolil. Tak lama, sampailah mereka di rumah Pak Kolil dan meletakkan kotak kayu itu di ruangan tersembunyi. Lalu Pak Kolil mengantarkan Bang Oblo ke rumahnya sebelum Pak Kolil bertugas jaga malam di area perkebunan sawit. Keesokan harinya, Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero berkumpul di tempat biasa. Mereka kegirangan karena sebentar lagi tokek itu akan menampakkan wujudnya. Kita bakalan kaya, kata Pak Remi. Iya Pak Remi, gak nyangka prosesnya cepat sekali, sahut Pak Dudung. Iya Pak Dudung, aku sudah gak sabar pengen lihat uang bermiliar-miliar biar aku bisa ganti istri secepatnya, kata Pak Remi sambil tertawa senang. Iya Pak, aku aja sudah gak sabar pengen pamer sama orang kampung, sambung Pak Kero. Doakan saja agar tokek itu cepat menampakkan wujudnya, kata Pak Remi. Iya Pak, amin, sahut mereka bersamaan. Sementara di rumah Bang Oblo, ia membicarakan tentang tokek gaib juga. Gimana Bang, dapat tokeknya? Tanya Tina. Ia tak sabar ingin mendengar cerita semuanya. Dapat Dek, tapi menunggu bulan purnama. Kotak itu baru dibuka. Doakan ya Dek, semoga tokek gaibnya menampakkan wujudnya biar cepat dijual. Terus kita bisa bayar hutang dan beli apa aja yang adik mau. Kita bakal jadi orang kaya Dek, jelas Bang Oblo. Serius nih Bang? Wah, nanti kita beli rumah yang bagus ya Bang. Masa kita ngontrak saja terus beli motor baru? Kalau bisa mobil baru ya Bang, ucap Tina. Nanti kita borong semua yang ada di toko. Tenang saja, kan orang kaya, kata Bang Oblo dengan sombongnya. Abang mau telepon keluarga abang biar nanti pas bulan purnama mereka bisa datang kemari. Bang Oblo meraih ponselnya dan menghubungi keluarganya. Mereka tak berhenti berangan-angan ingin menjadi orang yang sangat kaya. Tanpa sadar, ketamakan dan keserakahan makin menjadi. Tina berniat ingin pamer ke orang tuanya. Ia berjanji akan memberikan uang pembagian dari hasil penjualan tokek gaib. Memang terlalu dini untuk itu. Sedangkan tokek yang ada di dalam kotak itu belum menampakkan wujudnya. Lain halnya dengan Pak Kolil. Jika tokek itu terjual, maka akan diberikan kepada orang yang tak mampu. Ia memperhatikan kotak kayu yang berisi tokek gaib. Sedikitpun ia tidak berani membuka kotak itu. Ia juga ingin tokek itu berwujud sempurna. Singkat cerita, bulan purnama nampak di langit yang gelap. Waktunya sang pemilik tokek gaib datang untuk memastikan apakah tokek itu sudah menampakkan wujudnya atau belum. Beberapa hari yang lalu, kali ini giliran Pak Remi dan Pak Kolil yang membiayai persyaratan ritual. Pak Ustadz dan ke-6 orang termasuk Bang Oblo datang ke rumah Pak Kolil. Semuanya berharap malam ini tokek itu mau menampakkan wujudnya. Ritual pemanggilannya di rumah saja ya Pak Kolil. Masa harus menggotong kotak kayu ke sana kemari, kata Pak Ustadz. Iya Pak, nanti saya siapkan tempatnya, sahut Pak Kolil. Kebetulan rumah Pak Kolil mempunyai banyak kamar. Ia memilih kamar belakang yang sudah lama tidak dipergunakan. Kotak kayu dipindahkan ke kamar belakang. Semuanya siap bapak-bapak? Tanya Pak Ustadz. Siap Pak, serentak mereka menjawab. Pak Kolil membuka tabir gaib. Mereka masih menunggu kedatangan sosok jin pemilik tokek gaib. Kalian datang ke alamku hanya sia-sia yang kalian dapatkan. Terdengar suara yang tak berwujud. Mohon tunjukkan wujud Anda, kata Pak Ustadz. Tiba-tiba saja sosok astral itu sudah berada di depan mereka dengan wajah penuh amarah. Kenapa kalian ingkar janji? Nampak di wajah kalian penuh nafsu serakah. Coba buka kotak itu, perintah makhluk menyeramkan itu. Pak Kolil membuka kotak kayu. Tokek itu masih berwujud gaib. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kecewa dan kesal karena si tokek tidak mau menampakkan wujudnya. Kalian sudah lihat, tokek itu tidak mau menampakkan wujudnya akibat keserakan mereka. Apakah kalian masih mau melanjutkan perjanjian ini? Kata sosok itu.
Kami sudah terlanjur mengeluarkan uang banyak untuk ritual ini. Kami akan melanjutkan perjanjian ini, kata Pak Ustadz. Baiklah, tapi ingat, dengan semua perjanjian yang sudah kita sepakati, siapa di antara kalian yang mencoba untuk serakah dan menguasai uang itu, maka akan aku jadikan tumbal. Mengerti? Kata sang makhluk itu. Iya, mengerti. Kapan tokek ini akan menampakkan wujudnya? Tanya Pak Ustadz. Semua tergantung dari sifat kalian. Jika masih saja mempunyai sifat serakah, tokek itu tidak mau menampakkan wujudnya. Kata sosok itu lagi. Aku tidak mau tahu. Perjanjian tetap perjanjian. Aku berhak memilih kalian sebagai tumbal. Kalian yang memintanya, aku akan kembali lagi. Kata sosok itu sambil menghilang dari hadapan mereka. Pak Kholil menutup kembali tabir gaib. Pak Ustadz tertunduk lesu mengingat perkataan jin tadi. Perjanjian ini akan ada orang yang harus ditumbalkan. Ia berpikir keras untuk mencegah bila sang jin tersebut meminta tumbal. Saya sudah berusaha untuk berbicara dengan jin pemilik tokek gaib ini. Tampaknya dia akan meminta tumbal salah satu di antara kita. Apakah bapak-bapak mau melanjutkan perjanjian ini? Kata Pak Ustadz. Terdengar nada keraguan dari nada bicaranya. Lanjutkan saja Pak Ustadz. Kami sudah keluar banyak biaya dari mengundang Ustadz sampai persyaratannya. Kalau tidak berhasil, rugilah kami. Siapa yang mau ganti uang kami? Kata Pak Remi, seolah mengharap ganti rugi jika perjanjian ini dibatalkan. Maka dari itu, saya tekankan agar bapak semuanya membuang sifat serakahnya. Karena percuma, binatangnya tidak mau menampakkan wujudnya. Kata Pak Ustadz. Kami tidak akan serakah Pak, kata Pak Dudung, berusaha menutupi sifatnya yang serakah. Iya, saya tahu. Tapi makhluk itu tahu kalau kalian punya sifat serakah. Saya tidak tahu apa yang akan bapak semua lakukan. Jika sudah melihat uang banyak, tunggu dengan sabar. Kalau bapak semua mempunyai sifat itu, saya batalkan saja, ancam Pak Ustadz. Pak Remi, Pak Dudung, dan yang lainnya kebingungan. Jika tidak terlaksana, yang ada mereka akan jadi cibiran orang sekampung. Baiklah Pak, kami janji tidak akan serakah lagi, ucap Pak Kholil mewakili dari semua yang hadir. Kita bertemu 2 minggu lagi di rumah ini. Biar saya bicarakan kembali dengan jin itu. Kita pulang ke rumah masing-masing, kata Pak Ustadz. Mereka pun berpamitan pulang. Seperti biasa, Pak Remi menyelipkan amplop ke tangan Pak Ustadz. Dalam hatinya menggerutu karena kegagalan yang dialami malam ini. Keesokan harinya, Pak Remi, Pak Dudung, Pak Kero berkumpul seperti biasanya. Kalau tokek itu tak mau menampakkan diri, jelas kita rugi dong. Soalnya aku yang mengeluarkan biaya paling banyak. Jadi saya berhak dapat paling banyak, bukannya serakah, kata Pak Remi, tetap tidak mau disalahkan. Kita sama-sama sudah keluar uang banyak. Enak bener harus dibagi rata dengan Oblo dan yang lainnya. Jelas kita yang paling banyak bagiannya, kata Pak Dudung, takut tidak mendapat bagian yang sama dengan Pak Remi dan Pak Kero. Mereka mulai berdebat masalah biaya yang sudah dikeluarkan selama ritual. Dari ke-7 orang yang ikut perjanjian, Pak Kholil, Pak Remi, Pak Dudung, Pak Kero yang mengeluarkan biaya ritual. Sementara Bang Oblo dan yang lainnya tidak mengeluarkan uang karena memang orang yang tidak punya uang. Sementara di rumah Bang Oblo tampak ramai. Keluarga dari jauh pun datang karena ingin melihat tokek sepanjang 1 meter lebih. Gimana Bang? Kelihatan tokeknya? Tanya adik laki-lakinya. Gak nampak, kata Pak Ustadz. Tokek itu gak kelihatan wujudnya karena kita semua pada serakah. Padahal bukan serakah, tapi memang lagi butuh uang. Siapa sih yang gak mau dibagi uang miliaran tanpa kerja? Ucap Bang Oblo berusaha menutupi sifat serakahnya juga. Baik Bang Oblo, Pak Remi, dan yang lainnya selalu menutupi sifat tamak mereka dan tak mau disalahkan. Padahal mereka berharap untuk menjadi orang kaya dari hasil penjualan tokek gaib tersebut. Setiap hari mereka masih menunggu kabar tentang tokek gaib itu. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah kekecewaan karena tokek tidak bisa dilihat sekarang. Sedangkan Pak Kholil tidak berani membuka kotak kayu itu. Ia berusaha keras untuk merubah tokek itu menjadi nyata. Saat ini
ketujuh orang tersebut sedang diuji kesabarannya dalam menghadapi sifat serakah mereka sendiri. Keresahan mereka diketahui warga kampung. Warga yang anti dengan yang mereka perbuat merasa bersyukur tokek gaib itu tidak menampakkan wujudnya, karena mereka akan semakin sombong dan semakin merasa merekalah yang punya uang banyak. Tina saja yang biasanya hidup serba kekurangan saja mulai berlagak sombong. Ia memberitahu ke tetangga kalau suaminya akan dapat uang miliaran. Setiap hari Tina bergosip pada tetangga bahwa dia sebentar lagi akan jadi orang kaya. Tetangga hanya mengamini saja. Ya kalau dipikir belum tentu Allah mengabulkan keinginan yang mustahil itu. Pak, ibu gak mau tahu, kita sudah keluar uang banyak untuk tokek itu. Simpanan kita sudah menipis, Pak. Gajian sawit masih lama. Sebentar lagi mau puasa. Kita butuh uang banyak, Pak, kata istri Pak Remi sambil mengomel. Uang simpanannya mulai menipis karena untuk ritual tokek itu. Sabar loh, Bu. Sebentar lagi tokek itu menampakkan wujudnya dan dijual. Nanti uangnya kita yang paling banyak, kata Pak Remi mencoba menenangkan istrinya yang selalu menanyakan tentang uang tersebut. Sedangkan Pak Remi sedang kacau pikirannya karena tokek itu tidak mau menampakkan wujudnya di alam nyata. Singkat cerita, 2 minggu sudah berlalu. Malam ini adalah pertemuan selanjutnya. Saat sedang berkumpul di rumah Pak Kolil, perdebatan soal pembagian uang pun terjadi. Pak, saya tidak mau pembagian uang penjualan tokek gaib ini disamaratakan. Saya sudah keluar uang banyak untuk ritual dan memberi amplop buat Pak Ustadz. Pokoknya, saya harus yang paling banyak bagiannya, kata Pak Remi. Gak bisa begitu, Pak. Saya juga sudah keluar uang juga buat ritual. Saya juga minta bagian yang besar. Iya kan Pak Kolil dan Pak Kero? Saat Pak Dudung, ia tidak terima kalau Pak Remi mendapat bagian yang besar. Keduanya sama-sama sudah mengeluarkan uang yang sama banyaknya. Kalau cerita masalah siapa yang paling besar mengeluarkan biaya, seharusnya saya membeli minyak wanginya saja sudah jutaan. Belum lagi membuat kotak kayu. Itu kayunya nggak sembarangan. Tapi saya nggak mengharap pembagian uang harus paling besar. Tujuan saya ikut penarikan tokek ini ingin membantu orang yang susah. Apa kalian tidak mau bantu mereka? Kata Pak Kolil berusaha memberi penjelasan. Sudah, tidak usah berdebat lagi, cegah Pak Ustadz. Begini ya bapak-bapak sekalian, soal pembagian tidak usah dibicarakan dulu. Tokeknya saja belum kelihatan wujudnya. Jangan dulu dipermasalahkan, biar sesuai proses. Saya ambil jalan tengahnya saja. Setelah tokek ini terjual, yang dibayarkan pertama mengganti biaya yang dikeluarkan selama ritual. Selanjutnya kita umroh bersama keluarga. Sisanya dibagi rata. Bagaimana? Setuju? Kata Pak Ustadz. Iya, setuju. Mereka menjawab serentak. Mulai agak lega mendengar penuturan Pak Ustadz tadi. Semua menyetujui apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz. Sekarang hilangkan perasaan tentang uang itu. Kita fokus ke ritual, kata Pak Ustadz. Sejenak, mereka melupakan masalah uang. Kini, mereka berusaha bersikap tenang, seakan tidak terjadi masalah. Pak Kolil mulai membuka tabir gaib. Alangkah terkejutnya dia melihat jin itu sudah berada di hadapannya. Sepertinya, sosok menyeramkan ini tahu apa yang sedang dipermasalahkan tadi. Kalian memang manusia serakah. Kalian sudah mengakhiri perjanjian kita. Siapa yang serakah dengan uang itu akan aku jadikan tumbal. Aku mau istri orang itu, kata sosok itu. Ia menunjuk kepada Pak Remi. Rupanya ia mendengar semua percakapan tadi. Apa tidak bisa dibicarakan lagi? Tanya Pak Ustadz kepada sosok itu. Tidak, aku mau istri orang itu karena dia yang paling serakah sekarang, kata sosok itu sambil menunjuk Pak Remi. Pak Ustadz berpikir bagaimana caranya agar tidak ada tumbal. Tidak, kami tidak memberikan. Lebih baik kami tunda dulu perjanjiannya. Kami perbaiki tujuan kami dulu, baru kami kembali lagi, kata Pak Ustadz. Lalu menyuruh Pak Kolil untuk menutup tabir gaib. Pak Ustadz hanya terdiam mendengar permintaan jin itu. Perjanjian ini kita tunda sampai kita memperbaiki tujuan kita. Sudah nggak benar, jinnya minta tumbal,
Dia meminta istri Pak Remi, kata Pak Ustadz. Ucapannya membuat semua terkejut. Pak, saya sudah bilang dari kemarin sebelum kita menjalankan ritual pertama kali, buang jauh sifat serakahnya. Akibatnya ini, jinnya minta tumbal kan? Ucap Pak Ustadz yang kecewa dengan keserakahan yang makin menjadi. Pak Remi, Pak Dudung, dan yang lainnya terdiam 1000 kata. Mereka tak bisa berbicara apa-apa. Rencana awal jadi gagal karena akibat keserakahan mereka. Gagal sudah impian mereka menjadi orang kaya di kampungnya. Tidak usah khawatir, kita bakal lanjutin lagi penarikan tokek gaibnya. Tadi Pak Ustadz minta tenggang waktu untuk memperbaiki tujuan kita agar tokek ini berwujud nyata, kata Pak Kholil mencoba menjelaskan. Penyesalan sudah tidak berguna. Sekarang kita pulang ke rumah, perbaiki tujuan kita. Jangan sampai uang yang sudah kalian keluarkan jadi sia-sia, kata Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz dan yang lainnya pulang dengan wajah lesu. Pak Dudung menyelipkan amplop ke tangan Pak Ustadz. Malam itu menjadi malam yang penuh penyesalan untuk Pak Remi, Pak Dudung, dan yang lainnya. Sementara Pak Kholil masih melanjutkan ritualnya. Ia bertemu lagi dengan jin itu. Mau apa kau memanggilku ke sini? Tanya sosok kasar itu. Kami akan melanjutkan perjanjian ini. Apakah ada syarat untuk mengganti tumbal yang Anda minta? Tanya Pak Kholil. Sesekali jin itu memperlihatkan taringnya. Ada. Kamu harus ke arah selatan, minta bantuan padanya, kata sosok itu. Ia pun menghilang dengan cepat. Tabir gaib ditutup. Pak Kholil mulai berpikir keras. Aku harus ke selatan. Apakah aku harus ke istana Segoro Kidul untuk meminta bantuan penguasa pantai selatan? Gumam Pak Kholil. Pak Kholil mencari waktu yang tepat untuk pergi ke istana Laut Selatan. Mengingat tugasnya sebagai pengawas perkebunan tidak bisa ditinggalkan. Pak Kholil beristirahat, berharap esok akan ada jalan keluarnya. Hari demi hari, tokek gaib itu tak mau menampakkan wujudnya. Tapi Pak Kholil menyuruh Bang Oblu untuk membuat kandangnya berukuran 1 kali 5 meter. Sewaktu-waktu, jika tokeknya itu sudah nyata adanya, segera dipindahkan ke kandang. Pak Kholil juga sudah menawarkan tokek ke beberapa negara, yaitu ke Jerman, Amerika, Rusia, dan Cina. Mereka berani bayar mahal tokek tersebut. Penawaran yang masih dipegang oleh Pak Kholil kisaran harga 30 miliar. Singkat cerita, tak terasa memasuki awal bulan puasa pada tanggal 13 April 2021. Rencana ke Istana Laut Selatan sudah matang. Tujuan utama adalah meminta bantuan penguasa Laut Selatan untuk mewujudkan tokek gaib. Bukan hal yang sulit bagi Pak Kholil untuk menuju ke istana bawah laut. Setelah memilih waktu yang ditentukan, ia berangkat mengajak temannya yang ada di Riau dengan memakai kain hitam sakti miliknya. Kain hitam itu memiliki kemampuan, yaitu menghilang dari pandangan. Lalu, kain hitam itu bisa melipat jarak. Jadi, kita bisa sampai di tujuan dengan waktu yang sangat capek. Dengan menggunakan kain hitam sakti milik Pak Kholil, mereka berdua sudah berada di istana bawah laut dalam waktu hitungan menit. Mereka disambut oleh para dayang yang semuanya dari bangsa bidadari yang sangat cantik. Para dayang mengantar mereka menemui penguasa Laut Selatan. Setelah bersilaturahmi, Pak Kholil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke istananya untuk meminta bantuannya. Sang penguasa sudah tahu maksud kedatangan Pak Kholil. Beliau bersedia membantu Pak Kholil untuk mewujudkan tokek gaib itu dengan segala timbal baliknya. Pak Kholil menyetujuinya. Lalu, sang penguasa Segoro Kidul memberikan minyak wangi yang menurut Pak Kholil tidak ada dijual di dunia manusia. Minyaknya sangat wangi sekali. Setelah urusannya selesai, Pak Kholil pamit pulang kepada ratu dari para lelembut. Tapi tidak dengan temannya. Temannya diminta untuk tinggal selama 1 minggu di istana bawah laut. Sepulangnya dari Segoro Kidul, Pak Kholil langsung mengadakan ritual sendiri memanggil sang jin. Tabir gaib pun terbuka. Pak Kholil berusaha mencari jin pemilik tokek. Sudah bersihkah usahamu meminta bantuan ke selatan? Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. Sudah, aku membawa sesuatu dari Laut Selatan, jawab Pak Kholil sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Minyak wangi yang diberikan oleh penguasa Laut Selatan. Melihat itu,
sosok astral langsung sedikit berbaik hati, menampakkan wujudnya pada Pak Kholil. Baiklah, sediakan kembali kotak kayu 1 buah lagi untuk tokek gaib yang akan muncul lagi. Ritualnya sama seperti yang kemarin, tapi ingat, jangan serakah dan sombong, kata sosok pemilik tokek. Tak lama, ia pergi menghilang entah kemana. Esok pagi, Pak Kholil memanggil Bang Oblu untuk membuat kotak kayu 1 lagi. Setelah selesai pengerjaan, tanpa membuang waktu, lewat tengah malam, ritual pun dilakukan. Prosesnya begitu cepat. Si tokek gaib langsung berada di kotak kayu buatan Bang Oblu. Mungkin karena syaratnya diambil dari Laut Selatan, makanya prosesnya tidak memakan waktu lama. Kini, tokek gaib yang akan mereka miliki menjadi 2 ekor. Seiring dengan berjalannya bulan Ramadan, mereka masih berharap agar mereka bisa kaya mendadak dengan 2 tokek gaib. Sifat serakah dan tamak sudah tak bisa dirubah lagi, membuat kedua tokek tersebut tidak mau menampakkan wujudnya. Sampai hari ini, belum ada tanda-tanda kedua tokek akan muncul dari dalam kotak kayu. Narasumber dari cerita ini mengatakan, Pak Remi, Pak Dudung, Pak Kero mulai resah. Takut uang yang mereka keluarkan tidak kembali dan kedua tokek itu tidak mau muncul di alam manusia. Niat mereka menjadi orang paling kaya di kampungnya tidak akan tercapai. Sementara Bang Oblu sudah terlanjur bicara kepada keluarga besarnya, karena sebentar lagi akan menjadi orang kaya karena tokek tersebut. Tapi semua hanya omongan belaka. Kapankah kedua tokek tersebut bisa muncul di alam nyata? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dan selama mereka masih dalam keadaan serakah, sombong, dan tamak, kedua tokek itu tidak akan pernah muncul seperti penuturan jin pemilik tokek gaib. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.